Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ini adalah episode ke-111. Kita sekarang akan mengkaji tentang reinkarnasi. Pada tahun 1907, seorang balita di Inggris namanya Dorothy Eddy itu mengalami sebuah kecelakaan fatal. Di usia 3 tahun dia jatuh di rumahnya dan divonis meninggal. Ketika akan disemayamkan, dia malah bangun. Ini memang mengherankan, tapi yang lebih penting itu menggembirakan bagi keluarganya. Keluarganya sampai tidak sadar bahwa Dorothy Eddy sejak saat itu memiliki kepribadian yang agak berbeda. Ketika dia beranjak dewasa, dia begitu obsesif pada semua hal terkait Mesir kuno. Dia suka sama Mesir kuno. Bahkan ketika dia remaja, dia datang ke museum, dia benar-benar melakukan tingkah pola yang sangat lain. Dia memeluk, dia mencium, semua koleksi-koleksi yang terkait dengan Mesir. Semua obsesinya terjawab ketika dia berkunjung ke Mesir. Kemudian dia menyaksikan piramid, dia datang ke kuil Abydos, dan seterusnya. Dia melihat semacam visi yang turun dari langit yang menyebut bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari seorang biarawati di Mesir kuno. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia kenal sama Firaun Seti, bahkan dia menjadi salah satu kekasihnya. Visi itu mengantarkan dia untuk menjadi seorang arkeolog. Dia berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orang Mesir dan ada di sekitaran tempat tinggalnya terdahulu, tempat tinggalnya sebelum kehidupan hari ini. Dia sampai harus masuk jurusan arkeologi, dia sampai harus masuk Islam, kemudian menikah dengan orang Mesir, dan seterusnya, hanya untuk agar dia bisa ada di sekitaran situs-situs purbakala Mesir kuno. Ketika dia punya anak pun, dia akhirnya memberi anaknya Seti. Dan pada gilirannya dia menolak dipanggil Dorothy Eddy. Dia kebanyakan pengen disebut Umi Seti saja. Lebih herannya lagi, ketika dia menjadi arkeolog di sana, dia benar-benar mengguncang karena banyak misteri-misteri tentang Mesir kuno yang dia pecahkan. Dia mampu membaca dan menulis huruf hieroglif, dia mampu mengetahui di mana letak makam Seti yang sebelumnya tidak diketahui. Ada teka-teki yang bisa dia pecahkan. Pokoknya semua hal tentang Mesir kuno benar-benar mengejutkan. Informasi yang dia miliki lebih banyak daripada informasi yang dimiliki oleh arkeolog yang sudah puluhan tahun ada di sana. Umi Seti meninggal pada tahun 1981, tetapi karya-karya yang ditinggalkannya terkait Egyptologi banyak membantu ilmuwan zaman sekarang untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya yang terjadi di masa lampau. Dan semua karya-karya dan pengetahuannya itu uniknya didapatkan dari sebuah pemahaman bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari seorang biarawati kuno dari kebudayaan Mesir kuno. Ini adalah salah satu cerita di antara ribuan cerita tentang reinkarnasi, bahwa ada orang-orang yang mampu membuktikan ternyata dia pernah hidup di kehidupan sebelumnya dan sebelumnya lagi. Orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha tentu saja percaya dengan hal ini. Mereka banyak bercerita, seandainya semesta ini memang usianya miliaran tahun dan akan bertahan sampai triliunan tahun ke depan, kenapa juga manusia hanya bisa hidup selama 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun? Bukankah ada kemungkinan bahwa manusia ini juga hidup sepanjang alam semesta ini terbentuk? Atau pertanyaan yang sedikit lebih religius, bisakah seseorang menjelaskan bagaimana seorang lahir dalam kondisi cacat tanpa mencederai keadilan Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang akan kita bahas. Sekarang kita akan membahas dalam 4 sudut pandang sekaligus. Kita akan mengkajinya dalam dunia fisika, sejarah, psikologi, dan biologi. Bagaimana pandangan-pandangan ilmu pengetahuan itu tentang fenomena reinkarnasi. Kita mulai. Tinjauan pertama tentang reinkarnasi, kita akan lihat dari sudut pandang fisika. Fisika arus utama menyebut bahwa reinkarnasi itu tidak ada, bahkan roh itu tidak ada. Kehidupan setelah kematian itu, menurut fisika modern, itu juga tidak ada. Tetapi ada buku fenomenal yang sekarang sedang menyeruak, judulnya adalah Biocentrism, ditulis oleh Robert Lanza. Dia menjelaskan bahwa dalam dunia fisika justru ada kesadaran-kesadaran yang tidak ikut hilang ketika orang meninggal dunia. Jadi prinsipnya begini Baraya, tubuh manusia itu terdiri atas
energi-energi, dan beberapa energi itu bisa ditafsirkan sebagai kesadaran. Nah, kesadaran-kesadaran itu ada di antaranya yang tidak habis ketika seseorang itu meninggal. Dia itu, kesadaran itu adalah bagian dari semesta dan hidup beserta alam semesta. Dalam buku ini dijelaskan bahwa kematian itu bukan realitas, itu kepalsuan saja. Karena kesadaran manusianya itu tetap ada dan kabur ke sana ke sini. Kaburnya kemana? Dalam beberapa tulisan disebut bahwa kaburnya itu sampai dia menemukan inang baru. Tetapi dalam buku ini dijelaskan bahwa dia akan pindah ke universe lain, ke dunia paralel yang lain. Jadi begini Baraya, sebenarnya kalau mau disebutkan, teori ini adalah teori spekulatif di atas teori spekulatif. Bahwa alam semesta ini paralel kan belum benar-benar disepakati, baru dinyatakan secara teoritis pasti begitu. Tapi belum ada buktinya sama sekali, ataupun ada buktinya tetapi bukti itu benar-benar belum meyakinkan. Nah, sekarang dengan teori biosentrisme ini dijelaskan bahwa ketika orang meninggal atau makhluk lain meninggal, kesadarannya akan pindah ke universe yang lain. Dalam kondisi universe ini juga bentuknya mungkin sama seperti yang ada di sini sekarang. Laura Huxton, seorang penulis fisika teoritis juga menyebut bahwa gaya-gaya yang ada di dunia saat ini adalah bukti bahwa dunia paralel itu ada. Karena dunia ini dengan dunia yang lain gaya-gayanya bersinggungan. Mungkin akan kita bahas kalau kita nanti membahas tentang dark matter misalkan, atau dark energy. Kapan-kapan kita bahas. Tapi yang jelas, dalam buku biosentrism ini, tidak seperti dalam konsepsi Hindu dan Buddha. Dalam konsepsi ini, reinkarnasi itu diterima, tetapi roh orang itu atau kesadaran orang itu bukan pindah ke inang lain di dunia ini, tapi pindah ke realitas lain di universe yang lain. Baraya Lanza itu dulunya adalah ahli biologi, dia ahli cloning sebelum ini. Tetapi ketika dia menemukan beberapa tema, dia akhirnya loncat ke kuantum fisika, dan di kuantum fisika ini dia akhirnya memunculkan teori ini, biocentrism. Baraya bisa cek bukunya, bisa langsung buka. Saya nggak tahu apa di Indonesia udah ada terjemahannya, tapi ini di luar negeri booming sekali bukunya. Dan ini teori baru, teori lama yang saya sebutkan di awal tadi. Orang-orang fisika pada umumnya di arus utama menyatakan bahwa alam semesta ini tidak mungkin mengizinkan ada kehidupan yang abadi yang mengalami siklus reinkarnasi seperti itu. Memang sejak zaman postmodern, fisika-fisika juga tergoncang dan banyak diantaranya yang akhirnya memunculkan tema bahwa ada kehidupan setelah kematian. Alan Wolf misalkan, dia seorang profesor fisika, menyatakan bahwa semakin kesini pengetahuan manusia tentang fisika memang mengarahkan kepada kehidupan setelah kematian, bahwa roh itu ada, nyawa itu ada. Tetapi fisikawan yang lain diantaranya adalah Carroll, kemudian Stephen Hawking yang sangat kita kenal, itu menyatakan bahwa dalam dunia fisika kehidupan itu terbatas pada hukum-hukum. Jadi kalau misalkan seperti yang dinyatakan sama biocentrism tadi, menyebut bahwa ada kesadaran yang pindah, kesadaran itu tidak akan bisa bertahan lama sejak manusia meninggal. Kesadaran itu akan membusuk menjadi atom, dan atom itu benar-benar tidak bisa lagi pindah. Karena sudah mati, sudah busuk, semua kesadaran, semua esensi kehidupan yang ada dalam dirinya sudah langsung mati. Jadi dalam sudut pandang fisika tentang reinkarnasi, kita punya 3 pendapat yang semuanya bertolak belakang. Arus utamanya menyatakan reinkarnasi tidak mungkin ada, tapi sekarang ada teori-teori baru, diantaranya adalah biocentrisme yang menyebut bahwa alam semesta jangan-jangan mengizinkan tentang keberadaan reinkarnasi, walaupun reinkarnasi antar dunia paralel, bukan di sini-sini aja. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dunia biologi. Di dunia biologi ini, tempat awal mula Robert Lanza yang tadi disebutkan sudah meyakini bahwa reinkarnasi itu ada, walaupun dalam konsep yang sama sekali lain dibanding konsep yang dipercaya oleh Hindu dan Buddha dan Jain. Jadi begini Baraya, dalam dunia biologi itu, reinkarnasi itu adalah fenomena paling umum di seluruh dunia. 99,9% makhluk hidup di dunia beregenerasi dengan cara reinkarnasi. Apa maksudnya? Cloning atau membelah diri. Membelah diri itu adalah penjelasan paling objektif tentang reinkarnasi itu bagaimana. Jadi begini Baraya, dalam tubuh makhluk hidup itu ada yang namanya kromosom. Di dalam kromosom itu ada yang namanya DNA. Di dalam DNA itu ada yang namanya gen. Gen itu memuat seluruh informasi terkait makhluk hidup yang dia diami. Jadi termasuk
alis bentuknya seperti apa, kelopak mata bentuknya seperti apa, jumlah helai rambut sebanyak apa, dan lain sebagainya. Itu informasi-informasinya sudah ada dalam gen, dalam DNA dan kromosom. Ketika DNA dan kromosom itu membelah diri, itu dia akan mengcopy dirinya menjadi sama persis seperti sebelumnya. Jadi ini akhirnya memunculkan teori cloning. Jadi cloning itu adalah versi membelah diri dari makhluk bersel banyak, atau dalam bahasa yang mau direligiuskan, dicocokologikan, cloning adalah reinkarnasi buatan manusia. Jadi kan konsep reinkarnasi itu adalah kesadaran kita pindah, memori kita pindah ke tempat lain, ke inang lain, ke jasad yang lain. Sedangkan dalam dunia biologi, makhluk bersel satu itu biasanya membelah diri jadi dua dari gen yang sama. Jadi ini sebenarnya adalah reinkarnasi, walaupun reinkarnasi yang kedua ini si ininya masih hidup gitu. Jadi kayak Naruto Kage Bunshin, cik gitulah. Nah, ini tidak mungkin terjadi pada makhluk bersel banyak, manusia makhluk bersel banyak. Tetapi membelah diri itu bisa diupayakan dengan cara cloning, dan cloning ini sudah terbukti benar. Sekarang cloning ini jadi perdebatan di dunia ahli biologi. Ada yang mendukungnya, ada yang menentangnya. Tapi bagi saya pribadi, ini akan merusak moral dan merusak tatanan kemanusiaan. Bayangkan, kalau orang di dunia masa depan pengen jadi orang yang sukses, maka dia bisa mengkloning sejuta orang Einstein di dunia, biar semuanya jadi pinter-pinter. Bisa aja seperti itu, tapi kan sisi kemanusiaan kita akan menjadi hilang. Gitu. Saya tidak tahu apakah reinkarnasi dan cloning ini bisa disamakan, tapi bagi saya maksudnya begini Baraya, kalau dalam dunia fisik, gen itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk mengkloning, maka dalam dunia arwah, dunia roh, dunia parapsikologi, dunia parabiologi, ada kemungkinan konsep ini dipertahankan juga. Jadi, kesadaran ini bisa di-cloning di kesadaran lain, sehingga memunculkan cloning versi spiritual yang kita artikan sebagai reinkarnasi. Kalau sudut pandangnya begini, maka biologi pasti akan sepakat bahwa reinkarnasi itu ada. Sekarang kita ambil dari sudut pandang psikologi. Dalam dunia psikologi, gini Baraya, kita harus pisahkan dulu, walaupun ini sangat sulit, tapi kita pisahkan dulu dunia psikiater dengan psikologi. Orang-orang psikiater tahun 90-an sampai tahun 2010-an, bahkan sampai sekarang pun kayaknya masih booming, punya metode past life regression. Past life regression itu bagaimana caranya memanggil kesadaran di kehidupan sebelumnya untuk dijadikan healing kehidupan saat ini. Jadi prinsipnya begini Baraya. Sejak 1950-an, 60-an, orang-orang hippies dan kebanyakan orang-orang Amerika Serikat dan Eropa mulai membuka diri terhadap ide-ide reinkarnasi. Dari ide-ide itu kemudian dijadikan healing dan terbukti nyata, terbukti benar. Misal begini, ada orang yang tiba-tiba trauma, saya tuh trauma banget kalau ngelihat kereta api, padahal saya nggak ada apa-apa. Nah, lalu di terapi selalu menggunakan hipnotis, alam bawah sadarnya ditarik, ternyata kehidupan masa lalunya kebuka. Jadi di kehidupan sebelumnya terbukti bahwa dia meninggal gara-gara ketabrak sama kereta api. Makanya di kehidupan sekarang dia nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan. Kalau lihat kereta api aja atau kalau lihat gambar kereta api, dia ketakutan, dia panik. Nah, inilah yang dikenal dengan terapi past life regression. Ada banyak buku tentang panduan bagaimana cara hipnosis ini dan menjelaskan bagaimana sesungguhnya. Yang pasti bahwa mereka benar-benar percaya ada kehidupan sebelumnya dan kehidupan sebelumnya itu bisa dipanggil. Kan kalau dalam tradisi mitologi Cina kuno itu ada Dewi Mengpo. Jadi orang kalau sudah meninggal, arwahnya kalau sebelum reinkarnasi sebelumnya itu harus dikasih minuman yang pahit banget untuk menghilangkan semua memorinya gitu kan. Nah, ya itu mah dalam tradisi Cina. Tapi dalam tradisi para psikologi modern itu menyebutkan bahwa memori di masa lampau itu tidak benar-benar hilang, tapi muncul sebagai penjelasan terhadap trauma tertentu, karakter tertentu. Misalkan ada orang cerdas tapi pendiam banget. Oh, itu karena kehidupan sebelumnya, ketika ditarik, dihipnosis kehidupan sebelumnya, dia memang orangnya disiksa terus, makanya dia diam terus. Atau di kehidupan sebelumnya dia memang pendiam. Atau ada homoseksual misalkan. Oh, karena di kehidupan sebelumnya dia ternyata adalah perempuan gitu. Nah, ini booming sekali metode-metode ini. Sampai akhirnya ketahuan past life regression ini palsu. Jadi palsu dalam artian
Ternyata orang bukan ditarik ke masa lalunya untuk mendapatkan healing di masa kini, tetapi orang itu mendapatkan hipnosis sehingga alam bawah sadarnya kacau, alam bawah sadarnya dirusak oleh memori-memori tentang keberadaan reinkarnasi. Carroll misalkan menyebut bahwa past life regression itu tidak lebih dari upaya memasukkan sugesti di dalam hipnosis. Jadi lagi di hipnosis, kemudian dimasukkan sugesti, dan akhirnya orang itu jadi mengalami memori palsu, false memory tentang kehidupan sebelumnya. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks psikologi, kita harus pisahkan. Dalam dunia psikiater banyak digunakan metode healing dengan cara menarik memori dari masa lampau. Tetapi itu sekarang dibantah bahwa seluruh cara itu ternyata palsu, pemberian sugesti palsu. Jadi yang saya sebut tadi, ada ribuan orang yang pernah ngalamin ditarik ke masa lalu, itu semuanya palsu. Kalau Baraya pengen mengetahui tentang metode ini, tentang menarik orang dari masa lalu, itu Baraya bisa lihat tentang penelitian Sibyl. Jadi Sibyl itu dipercaya punya 16 kepribadian dalam dirinya. Jadi bukan kepribadian ganda saja, kepribadiannya sampai 16. Jadi dia bisa jadi orang ini dengan pengetahuan ini, jadi orang itu dengan bahasa itu, orang ini dengan jenis kelamin ini, pokoknya beda-beda, seakan-akan ada 16 nyawa dalam dirinya. Jadi luar biasa ini. Tetapi belakangan ketahuan bahwa ini bisa terjadi bukan gara-gara dia punya 16 nyawa, tapi justru gara-gara metode healingnya salah. Dia dihipnosis sehingga dia malah mengalami gejala-gejala yang seperti itu. Jadi ini adalah sebuah metodologi yang sangat berbahaya. Kemudian kita ambil dalam sudut pandang sejarah. Bagaimana sejarah melihat ini? Dalam sejarah arus utama itu fix reinkarnasi itu bohong. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah begini Baraya. Orang-orang India kuno dikenal sebagai orang-orang Dravida. Mereka hidup baik-baik saja, mereka hidup sebagai para petani yang sukses, berperadaban maju, dan memiliki kota-kota yang sangat indah. Tetapi tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah orang-orang Arya dari Iran dan sebelumnya dari Turki. Mereka datang sebagai para penyembah langit, dalam artian mereka itu adalah orang-orang pengembara, pemburu, bukan orang-orang yang menetap di satu tempat. Mereka datang dan akhirnya mereka menemukan ciri-ciri fisik mereka sangat berbeda. Orang-orang Dravida itu, mohon maaf, itu berkulit gelap dan berhidung pesek. Sedangkan para pendatang itu, orang-orang Arya, itu hidung mancung dan badan lebih tinggi. Kulitnya juga lebih terang. Ketika mereka bertemu, terjadi peperangan. Orang-orang Dravida yang dikalahkan karena mereka kan agraris. Dikalahkan, akhirnya mereka datang ke selatan India, mengungsi ke selatan India. Sedangkan utara India itu dikuasai oleh orang-orang Arya. Tetapi kan tidak mungkin seluruh orang Dravida pindah ke selatan. Mereka yang di pedalaman-pedalaman masih menetap di situ. Nah, terjadi kawin campur antara mereka, orang Arya dengan orang Dravida. Orang Arya itu tidak setuju kalau mereka bercampur karena orang-orang Dravida itu berfisik relatif tidak baik menurut mereka di zaman dulu. Maaf ya, menurut mereka di zaman dulu. Akhirnya muncullah tradisi kasta. Pemisahan ini menempatkan 3 golongan utama ada di suku Arya dan 1 golongan terbawah itu ada di suku Dravida. Tujuan pemisahan ini awalnya adalah menolak untuk kawin campur awalnya, tapi lambat laut ini berubah menjadi kepercayaan spiritual. Ketika sudah menjadi pertanyaan spiritual, ada pertanyaan, kenapa orang harus dibagi-bagi menjadi seperti ini? Baraya saya mohon maaf, tapi buku-buku tentang sejarah India pasti menceritakan hal yang sama. Baraya bisa lihat buku TSG Mulia yang bahasa Indonesia ya, John Kay, atau buku-buku berbahasa Inggris, itu semuanya menceritakan hal yang sama, bahwa mohon maaf, kasta dan kepercayaan itu bermula dari pertemuan antara orang Arya dengan orang Dravida. Nah, kita lanjutkan. Ketika kasta-kasta itu masuk ke dalam realitas spiritual, maka ada orang-orang yang akhirnya mempertanyakan keadilan Tuhan. Misalkan, kenapa manusia harus dibagi-bagi seperti ini? Kenapa manusia harus dipisah-pisahkan seperti ini? Kalau Baraya nonton Mahabharata, itu Baraya menemukan ada yang protes keras terhadap sistem kasta, yaitu Adipati Karna sebelum dia jadi Adipati. Karena itu mempertanyakan, kan sungai aja tidak pernah menanyakan air ini bersumber dari mana. Kan Dewa Shiva juga tidak pernah mempertanyakan sesembahan ini berasal dari mana. Kenapa manusia selalu mempertanyakan asal-usulnya dari mana? Kenapa itu dikotak-kotakan gitu?
Saya punya Mahabharata versi Raja Kopalacari, tapi yang barusan ini saya ambil dari Antepe. Nah, tapi intinya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya berakibat konsekuensinya kepada reinkarnasi. Jadi gini, manusia sudah dipisah. Kemudian manusia bingung kenapa harus ada pemisahan ini. Biar tetap spiritual dan biar keadilan Tuhan itu tetap ada, maka dimunculkanlah konsep reinkarnasi. Karena kehidupan kamu sebelumnya begini. Kenapa kamu seorang sudra? Karena kehidupan kamu sebelumnya kamu jahat. Kenapa kamu hidup sekarang cacat? Karena kehidupan kamu sebelumnya kamu jahat. Kenapa kamu sekarang orang jahat, tapi kenapa hidup sekarang enak-enak banget? Karena kehidupan sebelumnya kamu orang yang baik gitu. Jadi reinkarnasi itu adalah tameng untuk orang-orang yang mempertanyakan tentang pembagian kasta itu. Jadi dalam konteks sejarah seperti itu. Nah, argumentasi yang lainnya adalah bahwa reinkarnasi itu tidak ada, adalah bahwa tidak ada konsep reinkarnasi sebelum pertemuan antara orang Arya dan orang Dravida itu. Baraya begini, di seluruh dunia itu ada sekitar 2.500 agama. Kalau memang reinkarnasi ini adalah kepercayaan universal dan pengalaman universal, maka seharusnya di bangsa lain, di tempat lain, di kebudayaan lain, pasti ada konsep reinkarnasi. Tetapi ini sama sekali tidak ada konsep reinkarnasi selain yang ada di India dan hasil pertemuan antara orang Arya dan orang Dravida. Maaf ya, maaf banget. Dalam catatan Hindu, dalam catatan Buddha, dalam catatan Jain, memang dipercaya reinkarnasi, tapi semuanya bermula dari konsep yang sama dan bermula dari tempat yang sama, yaitu pertemuan antara orang Arya dan orang Dravida. Saya ambil contohnya sedikit, Baraya. Di Yunani itu ada beberapa orang yang percaya reinkarnasi, di antaranya adalah Pitagoras. Nah, itu kan ada orang di luar Hindu. Begini, Baraya, India itu adalah salah satu kebudayaan yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kebudayaan India ini benar-benar berdampak hebat terhadap kepercayaan-kepercayaan di seluruh dunia. Saya ambil contohnya begini, Baraya. Orang India kuno, pertemuan antara Arya dan Dravida itu punya dewa utama namanya Dyayu Pitar atau Dyayu Pita. Nah, Dyayu Pita itu artinya adalah ayah angkasa atau bapak dewa angkasa gitulah ya. Nah, Dyayu Pitar itu ketika masuk ke Iran itu namanya menjadi Deus Pitar. Kata Deus ini pada akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Baraya sekarang ada buku yang namanya Homo Deus. Itu kan sekarang lagi booming sekali buku itu. Nah, Deus itu kan artinya Tuhan. Itu diambil dari kata Dyayu yang dari bahasa India itu. Kata Dyayu itu yang kemudian menjadi Deus itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Zeus Pitar. Dan Zeus Pitar itu atau Zeus Pater, Zeus Pater ya. Zeus Pater itu kemudian ke Romawi menjadi Jupiter. Jadi orang Romawi itu kepercayaan tentang Jupiternya itu dimulai dari India, yaitu Dyayu Pita. Itu juga mempengaruhi kepada kebudayaan Iran. Kebudayaan Iran itu kan dulu Tuhannya itu namanya Ahura Mazda. Ahura Mazda itu adalah julukan untuk Dyayu Pitar atau Deus Pitar. Kata Dyayu Pitara itu juga ketika masuk ke Tajikistan, Afghanistan, yang Balukistan yang kayak gitu, itu namanya berubah menjadi Deo. Ketika masuk ke Cina namanya menjadi Tao. Tao akhirnya orang-orang Cina banyak yang mempertuhankan Tao. Tao itu artinya sebenarnya jalan, tapi karena mereka menganggap Tuhan itu adalah Tuhan yang antropomorfis, Tuhan yang tidak berkepribadian. Nah, kata Tao yang artinya Tuhan itu masuk ke Asia Tenggara menjadi To atau Tu. Masuk ke Malaysia, masuk ke Indonesia menjadi Tu di tambahan imbuhan. Kan orang Indonesia biasa nambahin imbuhan jadi Tuan. Nah, akhirnya sama misionaris Kristen nanti dirubah menjadi Tuhan. Jadi Tuhan dalam bahasa Indonesia dengan Jupiter, orang-orang Romawi, itu semuanya bermula dari sumber yang sama, yaitu Dyayu Pitar, Dyayu Pita. Dewa di India. Bahkan orang Bali sebagian masih ada yang punya sesembahan yang namanya Dewa Pitara. Nah, Dyayu Pitar ini juga uniknya berubah menjadi nama Diva, Deva, Dewa. Jadi kata dewa, kata Tuhan, kata Jupiter itu bersumber dari sama. Tapi intinya begini, Baraya, kepercayaan India itu begitu kuat melingkupi seluruh dunia sampai kebudayaan Yunani pun mengakui itu. Nah, jadi kalau di Yunani masih ada yang percaya pada reinkarnasi, walaupun sebagian kecil sekali para mistismenya, itu juga gara-gara pengaruh dari India. Baik, Baraya, saya tidak akan ambil kesimpulannya. Yang jelas dalam sejarah menolak, walaupun ada sebagian kecil yang menerimanya. Kemudian dalam sudut pandang fisika pecah.
Jadi ada yang menolak, ada yang menerimanya. Dalam sudut pandang biologi, kalau yang dimaksud dengan reinkarnasi itu adalah konsepsi membelah diri atau cloningan, itu sangat dipercaya, diterima. Dan dalam dunia psikologi, para psikologinya banyak yang menggunakan konsepsi ini, konsepsi reinkarnasi, untuk healing, dan banyak terbukti. Tetapi dalam dunia psikologi dan psikiater, teori-teori itu atau gagasan-gagasan itu dinyatakan sebagai gagasan yang palsu. Saya tidak akan ngambil keputusan mana yang benar, mana yang salah. Silahkan Barai ambil keputusan sendiri. Terima kasih, saya Guru Gembul. Silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.